Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dituduh selingkuh, seorang perempuan di Palembang dianiaya suaminya hingga luka lebam. Bayi laki-laki usia 15 bulan di Ogan, Komering Ulu Selatan tewas dianiaya kakek tiri. Semua korban kebakaran Desa Ibul Besar 2 Kabupaten Ogan Ilir menerima bantuan pemerintah. Pemerintah memberikan bantuan bagi semua korban kebakaran di Desa Ibul Besar 2 Kabupaten Ogan Ilir. Warga yang rumahnya terbakar kini mengungsi ke rumah tetangga atau keluarga di lokasi sekitar. Beginilah kondisi rumah yang terbakar di Desa Ibul Besar 2, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Selain tempat tinggal, para korban juga kehilangan harta benda lainnya. Bantuan dari pemerintah setempat telah diberikan kepada seluruh korban kebakaran, termasuk balita dan anak-anak, berupa uang tunai dan beberapa kebutuhan sehari-hari. Ada beberapa bantuan yang disampaikan Pak Bupati maupun Gubernur. Dari Gubernur juga ada melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Dinas Sosial ada sembako, ada beras, ada selimut, ada makanan. Kemudian melalui Dinas Kesehatan akan dibuat posko pelayanan kesehatan. Kemudian juga dari Pak Bupati melalui Basnas ada uang tunai per kakak 2,5 juta. Kemudian dari Dinas Sosial, Pak Bupati mengarahkan juga Dinas Sosial, ada sembako, tikar, selimut, handuk, kebutuhan-kebutuhan pokok yang mereka perlukan, termasuk mie goreng, dan pemerintah kabupaten juga akan membuat sesuai arahan Pak Bupati dapur umum. Warga yang rumahnya terbakar kini mengungsi ke rumah tetangga ataupun keluarga di lokasi sekitar. Apakah ada yang luka-luka? Berapa rumah ini Pak kira-kira bakar? Berapa rumah? Terhitung ya. Harapannya gimana Pak? Harapannya? Ya, 17 rumah terbakar di Desa Ibul Besar 2 pada Kamis sore. Banyak bangunan berbahan kayu memicu api cepat menjalar ke lokasi sekitar. Didi Ruansa melaporkan dari Ogan Ilir. Ratusan anggota TNI Polri bersama jajaran pemerintah Ogan, Komering Ulu Timur mengikuti sholat istisqo atau sholat minta hujan. Harapannya melalui sholat istisqo hujan segera turun sehingga bencana kekeringan dan kebakaran lahan dampak kemarau panjang segera berakhir. Sholat istisqo atau sholat minta hujan digelar di halaman Polres Ogan Komering Ulu Timur. Meski di bawah terik matahari, jemaah terlihat khusyuk mengikuti sholat istisqo. Kemarau panjang mengakibatkan Ogan Komering Ulu Timur tidak diguyur hujan selama 3 bulan. Dampaknya warga merasakan kekeringan hingga kebakaran lahan. Harapannya melalui sholat istisqo, hujan segera turun membasahi Ogan Komering Ulu Timur. Yang kami hormati para ulama. Sholat istisqo juga digelar di halaman Polres Ogan Komering Ulu Selatan. Ratusan warga bersama TNI dan Polri khusyuk mengikuti sholat istisqo. Doa dipanjatkan agar hujan segera turun sehingga bencana kekeringan serta kebakaran lahan dampak kemarau panjang segera berakhir. Lahan kembali terbakar di tepi jalan lintas Sumatera Palembang Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Kabut asap pekat akibat kebakaran lahan mengganggu arus lalu lintas pengendara. Hingga kini, luas lahan yang terbakar di Ogan Ilir mencapai lebih dari 421 hektar. Asap pekat kebakaran lahan kembali muncul di tepi jalan lintas Sumatera, Palembang Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Ogan Ilir diterjunkan untuk memadamkan api.
Namun petugas terhambat kencangnya angin sehingga si jago merah semakin menjalar mendekati permukiman. Warga yang panik berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Diduga api kembali menyala setelah sisa bara api terkena hembusan angin. Malam deh, apinya kan besar sampai jam 12 malam mati api semalam. Pemadam kebakarannya banyak, cuma tidak apa ya, tidak teratasi. Nah itu ada ketolongan, banyak warga yang bantu juga. Oh, banyak warga yang mati juga? Iya banyak, itu kan. Itu di rumah kami hampir kemarin itu pasrah bayar soalnya kemarin. Lama juga lah 3 hari ini nah. Saya itu nah, masih kebakaran dari Senjaya. Supaya cuman ya uang jangan buang apa tuh konten rokok apa ya konten rokok sembarangan saya itu nah baca mati kenian saya itu Merasa susah dong? ya susah Kan nanti rata-rata tiap malam juga dibakar dulu. iya saya itu nah. Berdasarkan data Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Ogan Ilir, luas lahan yang terbakar di Ogan Ilir mencapai lebih dari 421 hektar. Kondisi ini mengakibatkan Ogan Ilir menjadi daerah tanggap darurat kebakaran lahan. Masih ada sisa-sisa bara api, dia angin kencang hari ini hidup kembali api. Terakhir update jam 17.00 kemarin itu 421,78 hektar dari 117 kejadian. Kalau yang lain, nah ini kita melihat seperti kondisi seperti ini, kita sudah masuki tanggap darurat sekarang. Kita tarik semua satgas di kecamatan menjadi satgas TRT kabupaten. Karena kita harus perang total melawan kebakaran lahan ini, maka kita hanya membuat 3 posko. 1 posko di exit tol Pemulutan, kemudian 1 posko di exit tol Indralaya, dan 1 posko lagi di Kecamatan Tanjung Raja. Sehingga lebih terfokus kita, lebih penekanan kepada penanganan khusus untuk di wilayah Indralaya dan Indralaya Utara dan Kecamatan Pemulutan. Kebakaran lahan mengakibatkan jalan lintas Sumatera Palembang Indralaya diselimuti asap pekat sehingga jarak pandang terbatas. Para pengendara diminta berhati-hati saat melintas. Didi Ruansa melaporkan dari Ogan Ilir. Pekatnya kabut asap di Palembang mengganggu aktivitas masyarakat termasuk para atlet yang berlatih di Komplek Jakabaring Sports City. Jadwal latihan dipersingkat karena kabut asap dapat membahayakan kesehatan. Kabut asap pembakaran lahan kembali menyelimuti kota Palembang. Pekatnya kabut asap mengakibatkan jarak pandang di sejumlah ruas jalan sangat terbatas. Para pengendara harus hati-hati sambil menyalakan lampu kendaraan. Kabut asap juga mengganggu aktivitas masyarakat yang berolahraga, termasuk para atlet cabang olahraga atletik yang berlatih di Komplek Jakabaring Sports City. Jadwal latihan terpaksa dipersingkat karena dampak kabut asap merusak kesehatan. Padahal latihan ini sebagai persiapan atlet mengikuti Pekan Olahraga Provinsi ke-15 tahun 2023 di Lahat. Jelas terganggu bang, soalnya kan asap juga makin siang juga makin tebal kan, makin turun juga bisa ganggu pernapasan buat anak-anak yang lagi lari juga. Berarti tiap pagi kita sering di sini bang? Iya, tiap pagi kita di sini pagi dan sore. Udah berapa lama bang kabut ini bang? Semenjak kita? Mungkin sekitar kurang lebih 1 mingguan ya. 1 mingguan. Kalau pas waktu makin tebal ini mungkin 3-5 hari lah. Ini agak parah gitu bang? Iya, yang ini agak parah dari kemarin-kemarin ya. Lebih tebal gitu bang? Iya, lebih tebal dari pagi. Terganggu dan merugikan. Tiap pagi memang kita jogging gimana bu? Iya, setiap pagi. Tiap pagi bu ya? Setiap pagi kami ngantar anak di sini kan anak-anak kami ini kan atlet. Atlet kan butuh udara segar, mau menghadapi korprop. Mereka kan latihan. Kemudian ini kena asap ini sangat terganggu. Kesehatan kan untuk atlet itu sangat dibutuhkan, dijaga. Bu, harapannya bu untuk pemerintah sendiri bu atau gimana bu tentang kebakaran lahan? Harapannya untuk pemerintah ini kebakaran yang terakhir, menurut saya bukan kebakaran, mungkin dibakar. Kalau kebakaran itu kan sesuatu yang tidak sengaja. Kalau ini mungkin dibakar karena bisa diprediksi setiap tahun kecuali corona. Setelah kita corona 2 tahun lebih itu tidak ada yang namanya asap. Kemudian corona selesai, ini mulai asap pertama kali setelah corona. Menurut saya bukan kebakaran, tapi dibakar. Jadwal para atlet yang berlatih di kawasan Jakabaring Sports City sering terganggu karena kabut asap semakin pekat. Mereka berharap kebakaran lahan dapat segera dipadamkan sehingga udara di Palembang kembali normal. Didi Ruansa melaporkan dari Kota Palembang.
Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Mehdi Hairi, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.